Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di tepi sebuah laut yang tenang, Nabi Musa berdiri merenung. Ia baru saja diberitahu oleh Allah bahwa ada seorang hambanya yang memiliki ilmu yang lebih dalam, seorang lelaki bernama Khidir. Meski Musa adalah seorang nabi yang diberi banyak mukjizat dan hikmah, hatinya ingin belajar lebih jauh, menggali kebijaksanaan dari Khidir yang misterius itu. "Bagaimana aku bisa bertemu dengannya, ya Allah?" tanya Musa dengan penuh kerinduan. Allah memberi petunjuk, "Bawalah ikan dalam wadahmu. Ketika ikan itu menghilang, disitulah kau akan bertemu dengannya." Maka Nabi Musa memulai perjalanannya, ditemani seorang pemuda, Yusha bin Nun. Mereka berjalan siang dan malam hingga tiba di sebuah tempat di mana ikan yang mereka bawa tiba-tiba melompat ke laut. "Inilah tempatnya," kata Musa, menyadari tanda itu. Mereka kembali ke lokasi tersebut dan menemukan Khidir, seorang lelaki dengan wajah teduh dan sikap penuh ketenangan. Permohonan untuk belajar Nabi Musa berkata dengan penuh hormat, "Bolehkah aku mengikutimu agar aku belajar darimu ilmu dan kebijaksanaan yang Allah ajarkan kepadamu?" Khidir memandang Musa dengan tajam, lalu berkata, "Kau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Bagaimana mungkin kau bersabar terhadap sesuatu yang belum kau pahami?" "Aku akan bersabar insya Allah," kata Musa tegas, "dan aku tidak akan membantahmu dalam apapun." Khidir setuju, tetapi dengan satu syarat. Musa tidak boleh bertanya sampai Khidir sendiri menjelaskan. 3 peristiwa aneh mereka memulai perjalanan. Di tengah perjalanan, Khidir membuat lubang di sebuah perahu yang mereka tumpangi. Nabi Musa yang melihat itu tak bisa menahan diri. "Mengapa kau melubangi perahu itu? Bukankah itu akan membahayakan orang-orang di dalamnya?" Khidir mengingatkan, "Bukankah aku sudah katakan kau tidak akan sabar?" Musa menyesal dan memohon maaf. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga bertemu seorang anak muda yang sedang bermain. Dengan tiba-tiba, Khidir membunuh anak itu. Musa terkejut. "Mengapa kau membunuh jiwa yang tidak berdosa? Ini perbuatan yang besar dosanya." Khidir hanya mengingatkan kembali, "Bukankah aku sudah katakan kau tidak akan mampu bersabar?" Musa meminta maaf lagi dan mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka sampai di sebuah desa. Penduduk desa itu menolak memberi mereka makanan atau tempat untuk beristirahat. Namun Khidir tetap memperbaiki sebuah tembok yang hampir roboh di desa itu. Musa tak lagi bisa menahan rasa penasarannya. "Mengapa kau memperbaiki tembok di desa yang bahkan tidak mau menolong kita? Bukankah lebih baik meminta upah atas pekerjaan itu?" Penjelasan hikmah Khidir berhenti dan berkata, "Inilah akhir perjalanan kita. Tapi sebelum kita berpisah, aku akan menjelaskan. 1. Perahu yang dilubangi. Perahu itu milik orang miskin. Aku melubanginya karena ada raja zalim yang sedang merampas semua perahu yang layak. Dengan berlubang, perahu itu selamat dari pengambilannya. 2. Anak yang dibunuh. Anak itu memiliki sifat buruk yang kelak akan menjadi sebab kehancuran orang tuanya yang saleh. Allah hendak menggantinya dengan anak yang lebih baik bagi mereka. 3. Tembok yang diperbaiki. Tembok itu milik 2 anak yatim di desa ini. Di bawahnya terdapat harta yang diwariskan ayah mereka. Jika tembok itu roboh, harta mereka akan terekspos dan mungkin dirampas. Aku memperbaikinya atas perintah Allah." Khidir melanjutkan, "Itulah rahasia-rahasia yang kau tidak sabar untuk memahami. Semua yang kulakukan bukanlah kehendakku, tetapi atas petunjuk Allah." Menyadari betapa luasnya ilmu Allah dan betapa sedikit yang ia ketahui, perjalanan itu mengajarinya bahwa tidak semua yang tampak buruk adalah keburukan, dan tidak semua yang terlihat baik adalah kebaikan. "Terima kasih, wahai hamba Allah," kata Musa dengan penuh rasa hormat.
Khidir menghilang seperti datangnya, meninggalkan Musa dengan hati yang penuh hikmah dan rasa takjub pada kebesaran Allah. Pesan moral: cerita ini mengajarkan bahwa tidak semua peristiwa dapat dipahami dengan logika manusia. Kesabaran, tawakal, dan kepercayaan kepada kebijaksanaan Allah adalah kunci dalam menghadapi misteri kehidupan.